Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi transformasi geometri. Ini adalah pembahasan untuk persiapan ujian nasional ya. Jadi materinya mungkin tidak akan sedetail dengan materi yang kalian dapatkan di kelas 3 SMP. Jadi kalau kalian mau lebih mendetailkan atau belajar lebih dalam mengenai materi ini, kalian bisa membuka untuk materi kelas 3 SMP ya, ini transformasi geometri. Oke, jadi kakak akan bahas mengenai transformasi dulu ya. Jadi transformasi itu sebenarnya adalah pemetaan atau pembentukan bayangan dari suatu himpunan titik pada suatu bidang ke himpunan titik atau sebagai hasil pada bidang yang sama. Nah, transformasi ya, jadi transformasi itu pemetaan atau pembentukan bayangan ya. Itu yang perlu kalian ingat, dari suatu titik pada satu bidang ke titik pada bidang yang sama. Nah, transformasi itu terdiri dari 4. Jadi bisa dilakukan 4 cara. Yang pertama ditranslasi atau digeser, refleksi atau dicerminkan, rotasi itu diputar, dan dilatasi atau perkalian. Dilatasi ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Translasi itu digeser, jadi tempatnya saja yang berpindah. Refleksi itu dicerminkan, ya. Lalu rotasi itu diputar, sedangkan dilatasi itu dikalikan atau ditambah besar ya, diperbesar kalau dilatasi itu atau diperkecil. Nah, oke, kakak mulai dari yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Nah, translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan sebuah titik dengan jarak dan arah tertentu. Jadi, misal sebuah titik A, B ditranslasikan oleh translasi X, Y akan menghasilkan bayangan A aksen. Nah, cara mencari titik koordinat A aksen atau bayangan hasil dari translasi titik A itu dengan rumus seperti ini. Jadi tadi koordinatnya adalah A, B. Nah, A, B kalau kita cari A aksen berarti kita tambah dengan X, Y. Berarti A tambah X, B tambah Y. Jadinya A tambah X, B tambah Y. Itu adalah koordinat bayangannya. Oke, kakak berikan contoh. Misalkan titik B2,3 ditranslasikan oleh T3,3. Tentukan koordinat titik bayangannya. Berarti kita tinggal jumlahkan ya. Tadi translasinya 3,3 berarti 2, 3 ditambah 3, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 3, 6. Berarti koordinatnya adalah 5,6. Tadinya dia di koordinat 2,3 ditranslasikan oleh X3 dan Y-nya 3, berarti jadinya titiknya 5,6. Jadi tadinya titiknya ada di sini ya, titik A-nya di sini. Lalu sudah ditranslasi oleh X dengan 3 dan Y sama dengan 3, artinya digeser sejauh 3 ya. Maka jadinya 5,6 ya. Oke. Digesernya 3 satuannya, berarti dari 2 menjadi 5. Dari 3 menjadi 6. Nah, jadi titiknya di sini. Oke. Nah, yang kedua refleksi atau pencerminan. Mungkin kalian sudah sering ya bercermin. Nah, refleksi ya, itu bukan rotasi ya, di sini refleksi maksudnya. Jadi refleksi itu adalah transformasi sebuah titik dengan cara pencerminan terhadap garis. Jadi anggaplah garisnya itu sebagai cermin. Nah, contoh misalkan sebuah segitiga siku-siku ABC dengan A 1,1, B 3,1 dan C 1,5 direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 5 dan garis Y sama dengan minus 2. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu X berarti cerminnya adalah sumbu X. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y berarti cerminnya adalah sumbu Y. Kalau refleksi terhadap X sama dengan 5 berarti garis datar X sama dengan 5 adalah cerminnya. Dan garis Y sama dengan minus 2, kita tarik garis di Y sama dengan minus 2, itu adalah cermin. Jadi misalnya seperti ini. Terhadap sumbu X dulu, berarti cerminnya adalah yang ini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya di bawah sini. Dia kan di sini ya, ABC-nya 1,1, 3,1, dan 1,5. Nah, berarti bayangannya di bawah sini, sisa tarik garis yang sama jaraknya. Ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini juga sama. Sama halnya kalau terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y ini sebagai cermin. Berarti jarak titik ini kebayangannya sama. Ini kebayangannya sama. Dan ini kebayangannya juga sama.
Ya, dari sini ke cermin sama, dari bayangan garisnya ke cermin sama, dan dari titiknya ke cermin juga sama pada bayangan. Jadi harus jaraknya sama ya. Nah, kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 5, berarti kita buat garis di X sama dengan 5. Nah, ini sebagai cerminnya, maka bayangannya seperti ini. Jadi jarak B ke cermin sama dengan B aksen ke cermin. Jarak dari C ke cermin sama dengan C aksen ya. Jadi ini adalah C aksen, ini A aksen, B aksen ya. Yang di belakang ini A aksen. Sama halnya kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus 2. Kalau Y sama dengan minus 2 berarti nanti buat garisnya ya, cerminnya di sini. Y sama dengan minus 2 ini sebagai cerminnya, maka bayangannya adalah di bawah sini ya. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang rotasi. Jadi rotasi adalah transformasi sebuah titik ya, ditransformasi dengan cara memutar pada sudut tertentu dan berpusat di titik 0,0 atau pusat O. Nah, misalkan titik A 3,5 dirotasikan terhadap 0,90 derajat dan 0,180 derajat. Tentukan hasil rotasi. Nah, misalkan saya gambarkan seperti ini. Titik A diputar sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0 menghasilkan A aksen. Sejauh 90 derajat. Tadinya titik A-nya seperti ini. Diputar sejauh 90 derajat, jadinya seperti ini. Jadi dia di minus 5,3. Nah, kalau titik A diputar sejauh 180 derajat, berarti dari titik A aksen tadi diputar lagi 90 derajat. Jadinya seperti ini. Maka titik A-nya menjadi minus 5, minus 3. Jadi perputarannya itu berlawanan arah jarum jam ya. Kalau perputarannya positif. Kalau negatif berarti searah jarum jam. Ya. Oke, bisa dipahami? Nah, yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Nah, dilatasi atau perkalian itu adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun, memperbesar atau memperkecil, tapi tidak mengubah bentuk. Jadi cuman diperbesar atau diperkecil, tapi bentuknya tidak akan berubah. Nah, misalkan dari segitiga diperbesar, tapi tetap bentuknya segitiga. Nah, contohnya, misal sebuah titik Px, ya, didilatasikan pusatnya 0,0 dan faktor dilatasinya sebesar K, maka yang tadinya titiknya X, Y menjadi Kx, Ky. Jadi misalnya titiknya 2,3 menjadi didilatasikan dengan faktor dilatasi 2, berarti titiknya jadi P aksen 2 kali 3, 2 kali 3. Jadi dapatnya 6,6. Misalnya titik awalnya 3,3 jadinya 6,6. Seperti itu. Nah, coba kakak berikan contoh sebuah segitiga A 1,3, B 3,1, dan C 3,3 didilatasikan dengan faktor skala atau faktor dilatasinya 2 dan pusatnya O 0,0. Berarti tadi kalau titiknya 1,3 kita kalikan 2 menjadi 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Berarti A aksennya 2,6. Lalu B aksennya berarti 2 kali 3, 2 kali 1. Berarti 6,2. Ya. Lalu C aksen tadinya 3,3, kita kali 2 menjadi 6,6. Nah, berarti kalau saya gambarkan ya, bayangannya setelah dilatihkan seperti ini. Tadi kan titiknya di sini ya. Gambarnya seperti ini. Di sini titik A, ada titik A, titik C, di sini titik B. Nah, tadi dilatasinya A aksen jadi 2,6 berarti di sini. B aksen jadi 6,2 di sini. C aksen jadi 6,6. Jadi hanya bertambah besar tapi bentuknya tetap sama segitiga. Itu yang dilatasi ya. Jadi ingat ada 4 jenisnya, ada transformasi itu digeser, lalu ada rotasi diputar, lalu ada refleksi dicerminkan, lalu yang terakhir adalah dilatasi atau diperbesar dan diperkecil. Oke, sebagai latihan kalian bisa mengerjakan soal-soal terkait translasi seperti kakak sudah ajarkan tadi. Ada 7 nomor di sini, kalian bisa selesaikan. Nanti kita akan berikan pembahasannya. Oke, bisa dipahami sampai sini?